Wabarakatuh. Alhamdulillah, wala wala ilaha illallah, ba'dah. Haqqa tuqat. Pertama-tama alhamdulillah lanjutkan kembali pembahasan empat, empat poin sebenarnya tiga ya. Poin kaidah pertama secara umum kewajiban kita terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah membiarkan baik zahirnya. Pertama. Dan yang kedua adalah kaidah nama Allah. Ada berapa di sini? Ada 3 poin. Ini sudah kita bahas ya, tapi kita ulang ini. Ada 3 poin. Pertama, semua nama Allah itu indah. Poin yang kedua, nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Kemudian poin ketiga, nama Allah ditetapkan dengan syariat bukan dengan akal. Dan yang terakhir, semua nama Allah menunjukkan zat Allah dan mengandung sifat serta memiliki pengaruh dari nama tersebut jika nama itu termasuk kata yang muta'addi. Ya, muta'addi artinya kalau dia butuh objek. Ini sudah ya kita bahas. Nah, yang terakhir adalah tentang kaidah sifat Allah. Kaidah sifat Allah ini ada 4 poin yang penting. Sebagainya sudah kita bahas. Kita masuk poin yang lain lagi. Jadi yang pertama adalah sifat Allah semuanya sifat yang maha tinggi. Jadi maknanya maha tinggi sesuai dengan penyandarannya kepada Allah. Tinggi dari sisi pertama dia apa? Sempurna. Kemudian yang kedua dia terpuji. Nama itu terpuji ya. Karena ada kalau nama kalangan kita manusia kadang namanya bagus tetapi orangnya perilakunya tidak terpuji ya, tetapi nama Allah itu terpuji. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kekurangan ya, tidak ada kekurangannya sama sekali dari segala sisinya, dari segala sisinya. Atau kita tambah aja ya supaya eh, jadi tidak ada kekurangan dari segala sisi, segala sisinya ya. Jadi segala sisi, jadi dari semua sisi tidak ada kekurangannya, tidak ada kekurangannya, semuanya sisi-sisi yang di situ ada kekurangannya ya pasti akan apa namanya eh, akan hilang dari Allah, dinafikan dari Allah. Oleh karena itu kemarin kita sebut ya bahwa sifat Allah itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Sifat yang bermakna apa? Ayo, ada yang mencatat? Ada 3 kemarin. Sifat yang bermakna sempurna. Sifat atau maknanya baik ya, baik dari segala sisinya. Sifat yang bermakna baik. Ya, baik, baik dari segala sisi. Roba-roba ya. Dari ya segala sisi. Dari segala sisi. Nah, ini yang pertama kemarin yang sudah kita bahas. Baik dari segala sisi. Baik. Kemudian yang kedua apa? Sifat yang Nah, jadi sifat yang baik dari segala sisi ini adalah sifat yang ada pada Allah, ditetapkan untuk Allah. Kemudian yang kedua sifat yang sifat kurang, sifat kurang. Nah, sifat kurang ini coba. Ya, sifat kurang ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat kurang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Ya.
Kenapa? Bagaimana yang terakhir? Anda yang catat. Ini faedah penting sebenarnya, harusnya dicatat ya. Ya, sifat yang punya dua sudut pandang. Sifat ya, punya dua sudut pandang. Sudut pandang. Ya, berubah sendiri ya. Ya, sifat yang punya dua sudut pandang. Maksudnya dari sudut pandang satu sudut pandang dia buruk, tetapi di sudut pandang lain dia bagus. Maka ditetapkan untuk Allah pada sudut pandang yang bagus. Jadi ini ada tiga kemarin kita sudah sebut bahwa sifat Allah itu, nah ini juga coba ya, coba lafadznya, ya dari segala sisi. Nah, jadi pertama baik dari segala sisi ini ditetapkan untuk Allah, seperti melihat, ya kan, itu bagus, sifat-sifat yang bagus. Nah, kemudian ada sifat kurang. Sifat kurang ini artinya sifat lemah, seperti tidur, ya, makan, itu kan sifat lemah. Maka ini semua dinafikan dari Allah, lalu ditetapkan apa? Kebalikannya. Sudah ditetapkan kebalikannya. Dan yang terakhir adalah sifat yang punya dua sudut pandang. Artinya sifat itu jelek di satu sisi, seperti menipu. Bagus atau enggak? Menipu bagus enggak? Nah, tapi kalau menipu orang yang mau menipu atau membalas tipuan orang yang mau menipu, bagus atau enggak? Bagus. Berarti kita bisa membalas orang yang mau menipu kita. Ya, kita menipu dia karena dia ingin menipu kita, kita balas. Dari sudut pandang itu bagus enggak? Bagus. Seperti disebutkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat tipu daya, tapi Allah juga buat tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik membuat tipu daya. Dari sisi ini bagus. Allah menipu, siapa yang ditipu? Siapa yang ditipu oleh Allah? Orang yang mau menipu Allah. Nah, ini sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Ini kita murojaah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Ini kita masuk. Masih ada 3 poin lagi. Jadi ini masih tentang kaidah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah menjadi dibagi menjadi dua bagian, ya. Ya. Sifat Allah dibagi menjadi dua bagian. Pertama sifat tsubutiyah, yang kedua salbiyah. Sekarang kita masuk ke bukunya. Iya, kita masuk ke bukunya. Ada sudah bisa baca? Belum ada? Sudah bisa membaca? Belum? Ya, nanti latihan terus ya, sudah bisa membaca. Jadi, ini bagian yang keberapa? Ini bagian kedua. Bagian yang kedua. Al-far'u tsani. Bagian kedua dari apa? Dari kaidah sifat Allah. Nah, sebelumnya ada bagian pertama dari kaidah sifat Allah. Kita lihat dulu bagian pertama. Nah, ini apa ini? Sifatullahi kulluha ulia. Sifat Allah semuanya maha tinggi. Sifat Allah semuanya maha tinggi. Kita cek dulu di pesan kita. Nah, ini sifat Allah semua maha tinggi. Ini sudah kita jelaskan. 1, 2, 3. Sudah semua kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Ini bagian kedua dari kaidah sifat. Lihat bagian kedua dari kaidah sifat. Nah, ini dia. Bagian kedua dari kaidah sifat. Al-far'u tsani, bagian kedua. Sifatullahi tanqasimu ila qismain. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat Allah terbagi menjadi apa? Dua. Jadi secara garis besar, seluruh sifat-sifat Allah itu cuma ada dua. Nah gitu. Pertama, subutiyah. Ya, ini yang pertama. Subutiyah. Dan yang kedua adalah salbiyah. Subutiyah, salbiyah. Subut itu artinya tetap. Salbiyah dari kata as-salbu, yaitu apa namanya? Negatif gitulah, ditiadakan. Sama dengan nafi ya. Subutiyah sama salbiyah. Jadi sifat Allah secara garis besar kita bagi menjadi berapa? Dua, yaitu apa?
subutiyah dan salbiyah. Nah, dilihat di bukunya dicoret-coret di garis atas garis bawah ya supaya jelas. Nah, sekarang apa subutiyah? Nah, pas subutiyah tuh, maka subutiyah itu artinya ma asbatahallahu li nafsihi. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Apa yang Allah tetapkan sifat itu ya li nafsihi untuk diri Allah. Jadi sifat yang Allah tetapkan bahwa Allah punya sifat itu. Sifat yang Allah tetapkan bahwa Allah punya sifat itu. Berarti kira-kira nanti salbiyah apa artinya? Kalau tadi subutiyah, sifat yang Allah tetapkan ya untuk dirinya. Jadi sifat yang Allah menetapkan bahwa saya punya sifat ini loh, saya punya sifat ini, saya punya sifat ini gitu. Dan juga ditetapkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Tentunya dari Allah ya. Nah, kalau salbiyah berarti apa? Sifat yang Allah nafikan. Jadi kebalikannya ini. Subutiyah sama salbiyah. Nah, jadi subutiyah ma'atsbatahallahu li nafsihi. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Atau juga yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah yang sahih. Nah, kenapa dalam sunnah juga kita ambil sebagai dalil? Karena Nabi tidak mungkin berbicara tentang Allah kecuali apa? Kecuali diberitahu oleh Allah. Nabi nggak pernah bohong. Ya, Nabi tidak pernah apa? Tidak pernah bohong. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasulullah ambil, dan apa yang dia larang tinggalkan. Sudah? Jadi ini masuk di dalamnya apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh, kal hayati, seperti maha hidup. Allah menetapkan dirinya punya sifat apa? Maha hidup. Kita sudah sebutkan di sebelumnya juga ya. Allah menetapkan dirinya punya sifat maha hidup. Kemudian wal ilmi, berilmu. Allah tetapkan sifat innahu alimun, sesungguhnya Allah itu maha berilmu. Alimun khabirun, ya, maha mengabarkan. Jadi Allah itu punya sifat berilmu, mengetahui. Sekarang manusia punya sifat berilmu enggak? Punya. Ya kan? Jadi dari situ kita tahu bahwa samanya nama tidak menunjukkan bahwa kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya sifat berilmu? Punya. Manusia punya sifat ilmu? Iya. Sampai ada manusia yang dikenal dengan nama ulama atau alim. Orang yang berilmu. Berarti dia punya ilmu. Tetapi apakah kalau kita bilang si fulan punya ilmu, Allah juga punya ilmu? Apakah kemudian kita bilang bahwa kita telah menyamakan Allah dengan makhluk? Jawabannya, kalau kita bilang si fulan, ulama fulan punya ilmu, kemudian kita juga bilang Allah juga punya ilmu, apakah kita samakan Allah dengan makhluk? Ayo, kita samakan tidak? Ayo. Boleh nggak kita bilang manusia punya ilmu? Si fulan punya ilmu, si fulan itu ulama, si fulan itu alim, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita bilang Allah itu punya ilmu? Allah itu alimun khabir, alim. Boleh nggak? Boleh. Berarti apakah kita samakan Allah dengan makhluk? Tidak. Jadi kesimpulannya, ketika kita menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi nama, bukan dari sisi hakikat, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah itu musyabbihah. Itu orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu ada tuduhan seperti itu. Jelas? Jadi kalau kita bilang Allah punya ilmu, manusia punya ilmu, maka itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Karena cuma sekedar sama nama, tapi tidak sama hakikat. Tidak sama hakikat. Nah, maka ketika kita bilang Allah punya tangan, manusia punya tangan, itu tidak menunjukkan bahwa kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ketika disebutkan yadullah fawqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka, tidak usah kita taktil, tidak usah kita hilangkan kalimat tangan itu dari Allah.
dengan kekhawatiran bahwa kita menyamakan Allah dengan makhluk. Loh, kok kamu bilang Allah punya tangan? Manusia punya tangan juga loh. Jadi kamu nyamakan Allah dengan manusia? Jawabannya tidak. Sama ketika kita mengatakan Allah punya ilmu, manusia juga punya ilmu. Itu kami tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi apa? Cuma sama dari sisi nama, tapi tidak sama dari sisi hakikatnya. Manusia hidup nggak? Manusia hidup nggak ini? Hidup. Allah hidup? Apakah kemudian kita harus, oh berarti Allah nggak boleh punya sifat hidup? Gitu. Atau kita tetap mengatakan Allah itu hidup? Atau kita mengatakan, oh manusia nggak boleh punya sifat hidup? Ya nggak bisa. Itu namanya, apa yang namanya, dia mengingkari kenyataan. Kenyataannya Allah hidup, kenyataan manusia juga hidup. Cuma Allah itu maha hidup. Sehingga hidupnya Allah itu sempurna. Tidak ada sakit, tidak ada lemah, tidak ada mati. Beda dengan manusia. Paham sudah sampai sini? Baik. Jadi Allah punya sifat apa tadi? Al-Haya. Al-Haya apa artinya? Hah? Hidup. Allah punya sifat al-ilmi. Berilmu. Boleh nggak kita bilang Allah berilmu? Boleh. Boleh kita bilang manusia berilmu? Boleh. Berarti nggak usah khawatir. Nggak menyamakan namanya. Kemudian, wal kudrati. Allah punya sifat kudrah. Apa kudrah? Mampu, maha mampu. Ya, kudrah itu qadirun. Allah punya nama qadirun. Berarti Allah punya sifat apa? Kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Jadi Allah punya sifat kudrah. Jadi Allah itu mampu pada segala sesuatu, tidak ada yang Allah tidak mampu. Allah mampu dari segala sesuatu, tidak ada yang Allah tidak mampu. Nah, sekarang ini kan contoh-contoh, ini kan contohnya. Hidup, berilmu, mampu, ini contoh. Maka disebutkan Syekh Utsaimin, wa yajibu itsbatuha lillah. Maka wajib menetapkan itu untuk Allah. Gak bisa ditolak, jangan ditolak. Nah, kalau kita berani mengatakan Allah punya sifat hidup, Allah punya sifat berilmu, padahal manusia juga punya sifat hidup. Manusia juga punya sifat berilmu. Allah punya sifat mampu, manusia juga punya sifat mampu, tapi terbatas kan kemampuannya, tapi tetap mampu. Ada sifat mampunya manusia. Sudah jelas? Maka apa yang harus kita lakukan? Wajib menetapkannya untuk Allah. Ala wajhil laiki bihi. Berdasarkan isi yang layak untuk Allah. Maksudnya Allah disifati dengan sifat hidup yang layak untuk Allah, yaitu sifat hidup yang tidak ada cacat dan tidak ada kekurangannya. Yang saya katakan tadi, tidak ada sakit, tidak ada lemah, tidak ada mati. Ini beda dengan sifat manusia. Jelas? Sehingga nanti nggak usah bingung. Allah punya sifat turun, Allah punya sifat istiwa di atas arsy, Allah punya sifat punya tangan, Allah punya mata, Allah punya pendengaran. Nggak usah bingung lagi dan khawatir, nanti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak seperti itu. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita wajib untuk menetapkannya. Disebutkan kok, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ya udah, kita tetapkan Allah punya tangan, karena Allah sebutkan ada apa? Ada tangan. Nah gitu ya. Baik, ini kaidah asma wa sifat. Ya. Jadi kita wajib ya dari apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya dan apa yang datang dari sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, maka kewajiban kita apa tadi? Itsbatuha, menetapkannya. Menetapkan untuk Allah. Apa yang Allah tetapkan, kita harus tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, kita harus tetapkan. Apa yang Nabi tetapkan untuk Allah, kita juga harus tetapkan untuk Allah. Itu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Sudah jelas ini? Nah, li'annallaha, karena Allah asbataha li nafsi. Itu alasannya. Kenapa kita tetapkan nama itu untuk Allah? Ini alasannya. Karena Allah apa? Menetapkannya li nafsihi, untuk dirinya. Allah sendiri yang bilang, Allah itu
berilmu. Allah sendiri yang bilang Allah itu apa? Hidup. Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu punya pendengaran, punya penglihatan, gitu kan? Allah sendiri yang bilang. Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu beristiwa di atasnya arasy. Jadi jangan lagi kita macam-macam. Mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Terlalu ribet. Bilang aja Allah berada di atas arsy sudah. Kenapa kita bilang Allah di atas arsy? Hah? Karena Allah bilang Ar-Rahman alal arsy. Ar-Rahman alal arsy. Apa artinya? Allah Ar-Rahman ala di atas arsy. Siapa yang bilang? Allah. Jadi Allah menetapkan dirinya punya sifat di atas arsy. Maka kita juga menetapkan itu. Enggak boleh bilang, oh enggak boleh. Masa Allah di atas? Berarti Allah butuh arsy. Oh enggak. Jadi jangan kita terlalu jauh mikirnya. Kalau Allah di atas arsy, berarti nanti Allah butuh arsy. Enggak harus. Enggak harus begitu konsekuensinya. Arsy yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan oleh arsy. Sudah jelas di sini? Nah, jadi sekarang sebagai seorang yang mengikuti sunnah Nabi, maka apa yang ditetapkan di dalam sunnah, apakah dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW, harus kita apa tadi? Harus kita tetapkan. Harus kita tetapkan. Kalau misalnya Allah menetapkan pada dirinya sesuatu, satu sifat, lalu kita menolaknya, berarti kita mengingkari. Tidak mentauhidkan Allah dalam sifat. Kita mengingkari apa yang Allah tetapkan. Maju aja, kena di belakang. Maju. Maju ke depan. Kenapa jauh sekali? Tidak dapat pembagian kalau jauh sekali. Ayo, maju. Ayo, maju. Nanti yang di belakang yang saya tanya. Maju. Udah ya? Ayo, sudah paham sini? Paham nggak? Baik. Mic-nya ada nggak? Mic-nya nggak? Paham ya? Ada pertanyaan? Paham nggak? Jadi pembahasan kita tentang apa tadi? Bahwa sifat Allah terbagi menjadi dua. Kalau di buku halaman berapa sih itu? Hah? Halaman 40. Bagian kedua kan? Dari kaidah sifat ya? Bagian kedua dari kaidah sifat. Nah, bahwa sifat Allah terbagi menjadi berapa? Jadi dua. Angqasim ila qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Subutiyah, yang kedua salbiyah. Ini kita ya, ada di sini ya. Nah, ini nih. Jadi ini kaidah sifat. Kaidah sifat ini kaidah. Oh enggak dilihat ya? Dilihat di situ. Dikasih sudut. Kasih sudut itu enggak bisa ya. Ya biarlah gitulah. Hah? Tapi itunya berarti digeser juga. Enggak apa-apa. Enggak marah Jiki? Enggak sih. Marah bisa mati semua ini ya. Oh iya. Nah. Enggak, ini geser ke sana lagi. Nah. Geser ke sana. Ini nih, ditarik. Ini ditarik ke sana. Hati. Sudah. Antum kelihatan? Kelihatan? Yang semua lihat. Ya, jadi ini ya. Jadi kaidah kan di sini ada tiga. Pertama kaidah secara umum. Kemudian kaidah nama Allah. Karena banyak ada yang datang. Ini ada berapa? Ini 4. Jadi kita bahas ini. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang terakhir ini kaidah sifat Allah. Kaidah sifat Allah yang sudah kita bahas. Yang pertama apa? Sifat Allah semuanya sifat yang maha tinggi. Udah kita bahas ini. Nah, sekarang bagian kedua nih, sifat Allah terbagi menjadi berapa? Jadi dua. Sifat Allah terbagi menjadi dua ini nih. Ya. Nah, kemudian di sini ada dua. Pertama subutiyah, kedua adalah sifat salbiyah. Ini yang kedua. Jelas sudah. Subutiyah artinya apa tadi? Apa ikhwan yang sudah tadi ikut? Subutiyah artinya sifat yang Allah tetapkan. Nah, sifat yang Allah tetapkan ada dzatiyah, ada fi'liyah, tapi ini belum dibahas. Nah, kita kembali ke ya. Di bagian kedua, sifat Allah terbagi menjadi dua, subutiyah dan salbiyah. Nah, subutiyah apa tadi? Sifat yang Allah tetapkan untuk
dirinya dan juga ditetapkan oleh Nabi untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Sekali lagi dalam hadis yang sahih. Hadis yang enggak sahih enggak dipakai. Apalagi dalam masalah nama dan sifat Allah. Sudah paham? Itu namanya sifat apa? Subutiyah. Nah, sekarang yang kedua, salbiyah. Baik. Tapi sebelumnya, tadi sifat subutiyah apa tadi? Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Apa kewajiban kita terhadap sifat itu? Apa kewajiban kita terhadap sifat itu? Hah? Menetapkannya juga. Allah menetapkan itu untuk dirinya, kewajiban kita. Sama, menetapkan juga. Jadi kalau Allah bilang Allah punya ilmu, kita juga harus bilang Allah punya ilmu. Kalau Allah bilang dia punya tangan, kita juga harus bilang Allah punya tangan. Jadi jangan diselisihi gitu. Oh, tangan di situ maksudnya kekuasaan. Nah, ini menyelisih kan? Karena kita sudah kembali kepada pembahasan kita sebelumnya bahwa kalimat itu ya hakikatnya ada pada zahirnya. Hakikatnya ada pada jadi zahir kalimatnya itu, zahir kalimat itu yang kita pahami. Kecuali kalau ada yang menjelaskan makna selain dari zahirnya. Ya, jadi kalau tidak maka kita kembali kepada zahirnya. Kalau dibilang tangan ya kita bilang apa? Tangan. Kalau kita bilang tangan itu maksudnya kekuasaan, berarti kita harus mendatangkan keterangan. Dan itu kita nggak punya. Sudah jelas? Nah, sekarang kita masuk ke salbiyah. Ayo, ada yang baca? Ada santri, kasih santri. Ayo, salah satu membaca. Siapa yang belum baca? Silakan. Ada Said, Said baca Said. Mana Said? Baca. Bisa Said? Oh, nice. Ayo, siapa yang sudah bisa baca? Silakan, silakan. Ayo. Salbiyah. Ya. Sekarang salbiyah, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala fasubut wasalbiyatu ma. Yang mana yang mana? Yang di bawah. Yang kedua, bagian kedua. Kayak tadi subutiyah, kalau ada ma-nya itu subutiyah. Sekarang salbiyah. Halaman berapa? Sampai pakai asisten segala ya. Ayo silakan. Wasalbiyah tuh sudah kelihatan. Kalau bisa dicoret-coret aja, dicoret-coret supaya kelihatan gitu. Kalau ini kan enak, ada merah gitu kan. Itu nggak ada. Hitam semua. Nah udah, berarti antum yang bagian coret-coret. Ayo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari hafizahullahu ta'ala wasalbiyatu hiya allati nafahullahu an nafsihi al-zulmi fawajibu nafiha anillah. Ya. Fayajibu nafiha anillah. Yajibu apa? Fi'il. Berarti mana fa'ilnya? Nafyuha anillah. Nah, diartikan coba. Dan salbiyah ia adalah yang Allah menetapkannya pada dirinya. Nafa. Allah menafikannya menafikan dari dirinya. Seperti sifat kedzaliman, maka wajib menafikannya dari Allah. Nah, baik. Sudah ya, salbiyah sekarang. Masuk salbiyah. Salbiyah itu artinya sifat hiya allati nafahallah. Yang Allah nafikan. Nafahallah. Sifat yang Allah nafikan an nafsihi dari dirinya. Apa maksudnya dinafikan? Apa maksudnya dinafikan? Ditiadakan. Allah tiadakan. Allah apa ya? Allah negatifkan gitu bahasanya. Di negatif, nggak ada. Allah tiadakan. Allah nafikan dari dirinya. Jadi Allah mengatakan, saya nggak punya sifat ini, saya nggak punya sifat ini, saya nggak punya sifat ini. Itu bahasa ringkasnya. Jadi Allah nafikan dari dirinya. Seperti apa? Kadzulmi. Kezaliman. Allah menafikan dari kezaliman. Ya, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Sudah? Jadi Allah menafikan zalim. Kita sudah pahami sebelumnya kalimat yang Allah nafikan untuk dirinya, sifat yang Allah nafikan dirinya, maka kita tetapkan
kebalikannya. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka yang kita tetapkan adalah kebalikannya. Jadi kalau Allah nggak punya sifat zalim, berarti Allah punya sifat apa lawannya zalim? Apa lawannya zalim? Adil. Lawannya zalim adalah adil. Berarti Allah punya sifat adil. Dari mana? Lawan daripada sifat yang Allah nafikan. Paham? Paham ya? Nah, jadi sifat kezaliman. Nah, sekarang contoh ya, sifat kezaliman ini satu contoh. Apa kewajiban kita? Kalau Allah nafikan, apa kewajiban kita? Sama, menafikannya juga. Fayajibu nafyuha. Maka wajib untuk nafyuha, menafikannya. Nafyuha ya, menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafyuha. Wajib menafikannya. Dari Allah. Anillah, anillahu atau anillaha? Antum melihat bukunya? Anillaha atau anillahu? Hah? Yang keras, yang keras. Anillaha. Anillahi. Kenapa anillahi? Ya, karena dimasuki huruf jar. An ya. Kait aja bisa ini. Allah. Jadi ya. Jadi apa kewajiban kita terhadap sifat yang Allah nafikan? Apa kewajiban kita? Kalau ada sifat yang Allah bilang, saya nggak punya sifat itu. Kewajiban kita apa? Menafikannya juga. Kalau ada sifat yang Allah tetapkan, apa kewajiban kita? Menetapkannya juga gitu. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Seperti apa kata Nabi? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Rabb kita Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Berarti Nabi menetapkan bagi Allah sifat apa? Sifat turun. Jadi disebutkan Rabb kita Allah turun ke langit dunia. Siapa yang turun? Allah. Jadi Nabi menetapkan sifat turun bagi Allah. Apa kewajiban kita? Menetapkannya juga. Berarti Allah punya sifat turun. Jangan diakal-akali. Oh, kalau Allah turun di Indonesia misalnya sepertiga malam terakhir. Nanti pindah lagi sepertiga malam terakhir dengan negara lain. Berarti Allah turun terus dong, nggak pernah naik ke atas arsy. Nah, itu kan akal kita. Jangan jangan dipaksakan harus masuk akal gitu. Karena perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluk. Sama dengan sifat Allah akan beda dengan sifat makhluk. Kalau makhluk, kalau misalnya setiap saat dia turun, ya dia dibatasi oleh waktu. Tetapi Allah nggak ada yang bisa membatasi Allah. Nggak masuk akal memang. Karena manusia nggak ada yang begitu gitu loh. Paham sudah? Baik. Jadi sekali lagi kesimpulannya. Sifat yang Allah tetapkan, kewajiban kita adalah menetapkannya. Sifat yang Nabi tetapkan untuk Allah, kewajiban kita adalah menetapkannya. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya, kewajiban kita adalah menafikannya. Sifat yang Nabi nafikan juga dari Allah, kewajiban kita adalah menafikannya. Ada yang hafal surah Al-Baqarah ayat 255? Surah apa itu? Ayat kursi. Ayat kursi gimana? Mana Raja? Raja, ayat kursi dulu Raja. Kasih mic Raja, mana Raja? Ayo. Hafal Raja ayat kursi? Sudah baca ayat kursi tadi ya waktu sore ya? Silakan Raja. Sampai lupa antum ayat kursi. Ayo. Yang keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Cukup. La gimana? La apa? Sebelumnya. La ta'khudhuhu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak lupa dan tidak tidur. Berarti ini sifat lupa dan tidur dinafikan dari Allah. Siapa yang menafikan? Allah. Siapa yang menafikan? Apa kewajiban kita? Menafikan. Berarti kita bilang apa? Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak pernah
tidur. Nah, gitu caranya. Gitu nggak kaidah asma sifat penerapannya. Sudah paham? Allah tidak lupa dan Allah tidak tidur. Nah, setelah kita nafikan, apa yang kita lakukan? Kita tetapkan kebalikannya. Kita tetapkan kebalikannya. Allah tidak tidur, berarti Allah ada terus gitu loh. Sadar terus, berdiri terus gitu. Ya, gitu. Nah, tadi Allah tidak lupa dan Allah tidak tidur. Berarti tidur dan lupa termasuk sifat apa? Salbiyah. Sesuatu yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan subutiyah, tapi salbiyah. Ayo lanjut lagi dibaca. Ini. Baca kitabnya. Silakan. Li'anna Allah nafaha an nafsi lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi 'alal wajhil akmal. Ya, diartikan satu-satu. Li'anna Allah, Karena Allah menafikannya pada dirinya, akan tetapi an nafsihi, dari dirinya, akan tetapi wajib meyakini menetapkan lawannya untuk Allah secara sempurna. Ya. Li'anna nafya. Lanjut lagi. Li'anna nafya la yakunu kamalan hatta yatadammanu thubutan. Karena menafikan tidak Hatta yatadammanu atau hatta yatadammana? hatta yatadammana. Baru-baru belajar ya. Ya. Hatta Yatadammana subutan. Ahsanta. Baik. Perhatikan ya, salbiyah. Yaitu hiya allati nafahallah. Sesuatu sifat yang Allah nafikan an nafsihi, dari dirinya, seperti kezaliman. Kewajiban kita nafyuha, menafikannya juga anillah, dari Allah. Kenapa? Li'annallaha, ini alasannya. Loh, kok kamu nafikan juga gitu kan? Alasan ente apa gitu? Ini alasannya. Catat baik-baik dan digaris bawahi baik-baik. Ini alasan kita. Karena Allah menafikan dari dirinya. Loh, Allah sudah nafikan dari dirinya, kok kita mau tetapkan? Kan nggak boleh. Ya kan? Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Masa Allah nafikan kemudian kita tetapkan? Kan nggak boleh. Sama dengan apa yang Allah tetapkan, tidak boleh kita nafikan. Jelas? Masa Allah tetapkan, kalian nafikan. Berarti kan kalian menentang Allah. Makanya orang yang mengingkari al-asma wa sifat yang ditetapkan Allah, itu sama saja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan, kalian mengingkari. Nah, ini kan dinafikan Allah. Ya. Maka kewajiban kita menafikan. Kenapa? Karena Allah menafikan dari dirinya. Sudah? Nah, di sini ada faedah tambahan. Lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi. Tetapi yajibu, wajib, i'tiqadu thubuti diddiha, meyakini thubuti, tetapnya lawannya. Apa yang Allah nafikan tadi? Contohnya yang di atas. Apa contoh di atas yang Allah nafikan ini? Apa? Kedzaliman. Berarti apa? Pertama, kita yakini dan kita nafikan kedzaliman dari Allah, sekaligus kita tetapkan kebalikannya. Jadi sifat yang Allah nafikan dari dirinya, kewajiban kita pertama apa? Menafikannya. Yang kedua, menetapkan kebalikannya. Apa kebalikannya zalim? Adil. Berarti Allah punya sifat maha adil. Gampang nggak asma sifat? Hah? Gampang ya? Ini kaidahnya nanti akan kita pakai terus gitu loh. Jadi sekarang antum harus kuasai. Makanya saya bikin seperti ini, ya seperti yang tadi itu. Ini untuk memudahkan aja nih. Ini semuanya udah. Ini seluruh kaidah saya sudah taruh di sini. Nah, ini kan kecil ya kalau diperbesar gini. Ya, ini sudah saya taruh semua di sini. Sudah lengkap ini semuanya. Ya. Itu untuk apa? Memudahkan. Karena ini semua akan dipakai nanti dalam pembahasan apa? Tauhid, al-asma was sifat. Karena di awal-awal kita akan masuknya ke situ. Kita bisa bantah Mu'tazilah, kita bisa bantah apa? Jabriyah, kita bisa bantah Qadariyah dan lain sebagainya. Inilah kaidahnya Ahlussunnah. Inilah kaidahnya Ahlussunnah. Sudah? Tetap jelas? Nah, jadi kenapa kita nafikan? Karena Allah menafikan dari dirinya.
Ya Allah menafikan dari dirinya. Akan tetapi kewajiban kita adalah menetapkan kebalikannya. Perhatikan, lillahi untuk Allah ala wajhil akmal. Dari sudut atau dari sisi sifat yang paling sempurnanya. Jadi bukan sembarang adil gitu loh. Allah tidak memiliki sifat dolim. Berarti Allah punya sifat adil. Tetapi ketika adil ini kita sandarkan kepada Allah, Allah punya sifat adil, maka kita pahami adilnya adalah yang maha adil. Bukan sekedar adil, tetapi maha adil. Kalau di sini disebutkan akmal, paling sempurna. Sempurna sekali, nggak ada kekurangannya. Adil yang tidak punya sisi kekurangan. Semua begitu caranya. Nah, kenapa? Li'anna nafya la yakunu kamalan hatta yatadhammana thubutan. Karena penafian itu tidak akan menjadi sempurna hingga terkandung di dalamnya thubut, penetapan. Penetapan kebalikannya. Penetapan kebalikannya. Sudah jelas? Jadi nanti sempurna penafian kalau ada penetapan kebalikannya. Kebalikannya berarti baik kan? Yang dinafikan kan buruk. Berarti kebalikannya baik. Nah, gitu kan? Jadi Allah nggak punya sifat ini, tetapi Allah punya sifat kebalikannya, itu sifat yang baik. Setelah itu nanti akan disebutkan contoh. Mithalu dzalik, contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yadlimu rabbuka ahada. Apa artinya? Dan tidaklah Rabbmu Allah yadlimu, mendolimi, ahada, seorang pun. Baik. Hudzaifah, jumlah apa namanya ini? Wala yadlimu rabbuka ahada, jumlah apa namanya? Hudzaifah. Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Kenapa ragu-ragu? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Isimnya mana? Dapat bisikan ya. Fi'liyah atau ismiyah? Kenapa ragu-ragu? Ragu dengan yang membisikkan? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Karena didahului oleh fi'il. Mana fi'ilnya, Said? Fi'ilnya mana, Said? Wala yadlimu rabbuka ahada. Mana fi'ilnya? Hah? Mana fi'ilnya? Ya, yadlimu. Fi'ilnya yadlimu. Kalau dia fi'il, mana fa'ilnya? Rabbuka. Ahada sebagai apa, Raja? Ahada sebagai apa? Maf'ulun bihi, santa. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabbmu yadlimu, mendolimi seorang pun. Berarti Allah menafikan sifat zalim. Allah menafikan sifat zalim. Allah nggak punya sifat zalim. Fayajibu nafyu dzulmi. Maka wajib untuk menafikan zalim anillah, dari Allah. Satu. Yang kedua, ma'a i'tiqadi subutil adli. Ya. Bersamaan dengan itu kita meyakini dengan menetapkan sifat adil lillahi, bagi Allah, ala wajhil akmal, dari sisi yang paling sempurna. Adil bukan sembarang adil, tetapi adil yang paling sempurna. Bahasa kita kalau di Indonesia, maha adil. Itu bahasa kita. Maha adil berarti adilnya itu sempurna. Sudah paham? Paham ini? Baik, jadi ini udah selesai yang bagian ini. Ini kaidah sifat Allah. Ini udah selesai. Ya. Sifat Allah itu maha tinggi, udah selesai. Kemudian sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang ini, ya, udah selesai. Nah, ini subutiyah. Kemudian apa? Dzatiyah. Apa? Salbiyah. Nah, subutiyah nanti terbagi lagi menjadi dua, itu belum kita bahas. Kita baru subutiyah dan salbiyah. Penerapannya sudah tadi. Gimana cara menerapkan subutiyah dengan salbiyah? Bagaimana menerapkan subutiyah? Menetapkannya. Bagaimana menerapkan salbiyah? Menafikannya sekaligus menetapkan kebalikannya dari sisi paling sempurnanya. Jelas? Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dah kita azan dulu baru kita lanjut sedikit. Ayo. Coba azan sudah masuk.
Ayo, silakan. Hah? Kenapa? Ya, kita adzan dulu, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, tapi ya, sekarang kita tambah lagi satu. Masih ada dua ya. Kita tambah lagi satu bahasan kita. Jadi sekarang al-far'u tsalits, cabang yang ketiga dari cabang apa ini? Cabang ketiga dari apa ini? Nah, kaidah sifat Allah, ya. Cabang ketiga dari kaidah sifat Allah adalah as-sifatu as-subutiyatu tanqasimu ila qismain. Ila qismaini. As-sifatu as-subutiyatu tanqasimu ila qismain. Ila qismain. Baik. Jadi artinya sifat-sifat subutiyah itu terbagi menjadi berapa? Qismain, menjadi dua. Jadi apa? Dua. Al-qismul awal, bagian yang pertama adalah zatiyatin, yang pertama ya, zatiyatin dan fi'liyatin. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Jadi sifat zatiyah dan sifat fi'liyah
itu adalah pembagian dari sifat subutiyah. Fi'liyah berarti perbuatan, zatiyah artinya zat. Fi'liyah artinya perbuatan, zatiyah artinya apa? Zat. Ila qismain, terbagi menjadi dua. Nah, pertama, az-zatiyah, silakan dibaca, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke sini. Ya. Fadzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kas-sam'i wal basari. Wal fi'liyatu Ya, sampai situ. Fadzatiyatu, maka zatiyah itu adalah allati lam yazal. Itu sifat yang selalu ada. Selalu ada. Ya. Atau lam yazal wala yuzalu atau wala yazalu, dan dia sifatnya tidak hilang. Muttasifan biha, jadi artinya sifat itu selalu ada dan Allah selalu memiliki sifat seperti itu, tidak pernah hilang sifat itu. Seperti as-sam'i wal basari, seperti mendengar dan melihat. Jadi Allah itu selalu mendengar, tidak pernah tidak mendengar, dan Allah itu melihat, tidak pernah tidak melihat. Begitu maksudnya. Itu namanya zatiyah. Sifat yang menempel pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah hilang. Tidak pernah tidak begitu. Nanti akan beda dengan fi'liyah. Ayo, sekarang kita lihat fi'liyah supaya lebih paham lagi, kita baca fi'liyah. Lanjut lagi. wal fi'liyatu hiya allati tata'allaqu bi masyiati in sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha al istiwa'i 'alal arsy wal maji'i. Nah, bedanya dengan fi'liyah apa? Wal fi'liyatu hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. In sya'a fa'alaha. Kalau Allah mau, Allah lakukan sifat itu. Wa in sya'a lam yaf'alha. Kalau Allah mau, Allah enggak lakukan. Jadi sifat fi'liyah ini berdasarkan kehendak Allah. Al-istiwa. Seperti apa? Istiwa. Kan enggak selamanya Allah istiwa. Kadang-kadang Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah mau, Allah istiwa. Kalau tidak, Allah turun ke langit dunia, kan gitu. Ini namanya apa? Ya, walaupun di situ para ulama juga mengatakan ada beda pendapat, apakah ketika Allah turun ke langit dunia Allah masih beristiwa di atas arsy ataukah Allah meninggalkan arsynya? Itu ada perbincangan di kalangan ulama, ya, tapi ya bisa saja terjadi kedua-duanya. Wallahu a'lam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ketika Allah turun Allah meninggalkan arsynya. Karena bisa saja Allah ketika turun tetap di atas arsy, bisa enggak? Bisa, karena Allah melakukan apa yang dikehendaki dan tidak ada sesuatu yang Allah nggak bisa lakukan. Seperti Allah kal istiwa'i ala arsy. Awal maji atau sifat datang. Sifat apa? Datang. Allah punya sifat apa? Datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuka, dan Allah itu datang. Berarti Allah punya sifat datang. Wal malaku, dan juga para malaikat soffa, bersof-sof. Jadi Allah pada hari kiamat nanti Allah datang. Berarti Allah punya sifat apa? Datang. Seperti turun, Allah punya sifat apa? Nuzul. Nuzul artinya turun. Sifat turun zatiyah atau fi'liyah? Ayo sekali lagi, sifat turun zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Karena sifat tersebut dilakukan Allah kalau Allah mau, dan Allah tidak lakukan kalau Allah mau. Nah, sekarang bagaimana? Ya, tapi dibahas di bawah ya. Kita lanjut aja udah di bawahnya. Silakan lanjut lagi. Jadi sekarang sudah paham ya, apa bedanya sifat dzatiyah dan fi'liyah? Tahu bedanya? Kalau dzatiyah sifat yang selalu ada, nggak pernah Allah nggak lakukan. Kemudian kalau fi'liyah sifat yang kalau Allah mau Allah lakukan, kalau Allah nggak mau Allah tinggalkan. Gitu. Paham Isra? Itu fi'liyah dengan dzatiyah. Dan keduanya masuk dalam sifat salbiyah atau subutiyah? Subutiyah atau salbiyah? Subutiyah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ayo di bawahnya.
Wa rubbama takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan Bi'tibaroini. bi'tibaraini. Baik, sudah. Warubbama, dan kadang-kadang takunu, ya, takunu sifatu. Kenapa sifatu? Sifatu atau sifatan tuh baca tadi? Sifatun. Khobar dari takunu. Khabar dari takunu. Isimnya takunu. Isim takunu berarti? Hah? Sifatun. Ada alnya di sini. As-sifatu. Taib. Dia isimnya takunu. Warubbama takunu sifatu dzatiyatan. Nah, itu baru khabarnya. Dzatiyatan fi'liyatan. Nah, kadang-kadang sebuah sifat itu dzatiyah fi'liyah. Apa artinya? Punya dua sudut pandang gitu. Satu sifat tapi punya dua sudut pandang. Maksudnya, satu sifat itu dikatakan dzatiyah sekaligus fi'liyah, tapi dari sudut pandang lain. Jadi bi'tibarain, dengan dua sudut pandang. Contohnya, silakan. Kal kalami fa innahu Seperti kal-kalam, seperti berbicara. Allah punya sifat berbicara? Nah, sifat berbicara ini Allah nafikan, apakah Allah tetapkan? Sifat berbicara Allah nafikan atau Allah tetapkan? Allah menetapkan dirinya punya sifat bicara atau Allah menafikan? Menetapkan. Berarti dia sifat apa? Subutiyah atau salbiyah? Subutiyah. Sudah jelas? Nah, subutiyah ada berapa? Ada dua. Subutiyah pertama, zatiyah, yang kedua fi'liyah. Nah, sekarang al-kalam berbicara, fi'liyah atau zatiyah? Kalau kita bilang fi'liyah, berarti Allah pernah punya sifat tidak bisa bicara. Berarti keliru kan? Berarti zatiyah. Kalau zatiyah berarti Allah bicara terus. Nah, makanya disebutkan bi'tibarain, dipandang dari dua sudut pandang. Sudah paham? Seperti apa tadi? Berbicara. Ayo lanjut lagi. fa innahu bi'tibaru asli sifati. Bi'tibari aslu sifati. Asli mudhafun ilaihi. Asli sifati. Sifatun dzatiyatun. Sifatun dzatiyatun. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya dia bi'tibari asli sifat, ditinjau dari asal sifatnya, dia sifatun dzatiyatun, sifat dzatiyah. Asal sifat. Artinya Allah itu tidak pernah bisu. Allah selalu bisa berbicara. Berarti dzatiyah atau fi'liyah kalau begitu? Allah selalu punya sifat berbicara, tidak pernah punya sifat bisu. Berarti dzatiyah atau fi'liyah? Saya ulang lagi, pelan-pelan, pikir baik-baik. Kalau Allah kita katakan selalu punya sifat berbicara, tidak pernah punya sifat bisu, berarti sifat berbicara ini kalam, dzatiyah atau fi'liyah? Ulang lagi, dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Kenapa dzatiyah? Selalu menempel sama Allah, nggak pernah Allah punya sifat bisu. Allah selalu punya sifat berbicara. Maka ditinjau dari asal sifatnya, maka dia adalah sifat dzatiyah. Baik, lanjut lagi. Di anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Nah, karena Allah selalu dan selalu berbicara. Tidak pernah Allah punya sifat tiba-tiba nggak bisa bicara. Paham sudah? Berarti dia apa? Dzatiyah. Lanjut. Wa bi'tibari ahadil kalami. Wa Ya. bi'tibari ahadil kalami. Sifatun fi'liyatun. Nah, dan ditinjau dari ahadil kalam, apa istilahnya ahadil kalam itu? Satuan-satuan ucapan, satuan-satuan firman itu sifat fi'liyah. Sudah? Satuan-satuan kata. Kan Allah nggak bicaranya begitu terus. Kadang bicara begini, kadang bicara begitu, kadang bicara begini. Nah, satuan-satuan itu, maka itu apa? Fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Sudah paham? Paham sudah? Baik. Lanjut lagi. Li'annal kalama muta'alliqun bimasyiatihi yatakallamu bima sya'a mata sya'a. Baik. Li'annal kalama, karena berbicara, muta'alliqun itu berkaitan dengan bimasyiatihi, berkaitan dengan kehendak Allah. Allah nggak bisa dipaksa harus bicara terus. Kalau dia mau nggak bicara. Kalau dia mau bicara, dia bicara gitu. Kalau dia artinya mau bicara ini, mau bicara itu kan terserah gitu. Kehendaknya Allah gitu. Jelas ya? Makanya di setiap sepertiga malam terakhir Allah berbicara, memanggil hamba-hambanya. Gitu. Nah, jadi terserah Allah. Berkaitan dengan masyiahnya Allah. Yatakallamu bima syaa' mata syaa'. Allah berbicara dengan
Apapun yang Allah kehendaki, mau bicara apa, dan Allah berbicara kapanpun Allah mau. Berarti dari sisi satuan-satuannya, dia sifat fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Tapi dari asal sifat berbicara, maka dia sifat dzatiyah. Antum pahami baik-baik. Pekan depan kita murojaah, insyaallah. Ya, pahami baik-baik ya. Catat yang penting. Kalau nggak sempat mencatat, nanti bisa dicek lagi di Facebook atau YouTube siaran langsungnya, kemudian dicatat baik-baik. Sekali lagi ini penting karena apa? Antum kalau sudah belajar nanti al-asma sifat, mau nggak mau akan merujuk ke sini. Dan ini ringkasan. Kalau yang panjang ada al-qaidul muslah. Yang pernah belajar al-qaidul muslah, itu lebih panjang lagi pembahasannya. Ini ringkas, masya Allah, sangat ringkas. Tapi insya Allah sisanya akan kita bahas di pertemuan akan datang, dan di pertemuan akan datang kita akan murojaah, mengulang pelajaran yang sudah kita lewati dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Dan insya Allah kita iqamah dan kita lanjut dengan salat isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana